warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsubono Arif, dari Forum News Network. Partai Demokrat memutuskan untuk menolak kembali ke koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, kendati pintu mereka untuk kembali itu terbuka lebar. Thanks, but no thanks, kata Herzaki Putra, Ketua Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat ketika ditanya soal tawaran kembali dari koalisi perubahan. Sebelumnya PKB, petinggi PKB, kemudian Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, itu mengajak kembali Demokrat untuk bergabung dengan koalisi perubahan yang telah sepakat mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2024. Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu tampaknya akan memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presidennya. Tetapi kini ketika bergabung dengan Prabowo Subianto, mereka tidak lagi memasang target tinggi AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden sebagaimana yang terjadi sebelumnya di koalisi perubahan untuk persatuan yang kemudian menimbulkan kisruh dan berakhir AHY dan Demokrat itu hengkang dari koalisi setelah mereka memutuskan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan dan Caimin. Sore ini para petinggi Partai Demokrat dan termasuk diantaranya dikabarkan adalah SBY akan bertandang ke Hambalang, ini kediaman resmi dari Prabowo di kawasan Bogor, Jawa Barat. Mereka akan bertemu dengan para petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju yang tengah berkumpul di sana. Kabar Partai Demokrat akan bertemu dengan para petinggi Indonesia Maju itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kita sediakan karpet biru untuk Partai Demokrat, itu kata Zulkifli Hasan ketika melakukan kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta hari ini, hari Ahad 17 September 2023. Apakah dalam pertemuan kali ini yang nanti akan berlangsung sampai malam itu dipastikan bahwa Demokrat itu sudah bergabung? Zulhas menyatakan hal itu akan dibicarakan lebih dahulu setelah Demokrat bertemu pimpinan Parpol Gerindra, Golkar, PAN, Partai Gelora, dan PBB yang telah lebih dulu sepakat dan memutuskan untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Sinyal bahwa Demokrat bergabung dengan koalisi Indonesia Maju itu sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kita masih tunggu satu partai lagi bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, kata Airlangga ketika dia menerima Prabowo dan para petinggi Parpol koalisi Indonesia Maju di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat hari Kamis lalu. Airlangga kepada wartawan memberi clue, petunjuk partai yang akan bergabung itu warnanya ada di sini, katanya, tanpa memberi keterangan secara spesifik. Kalau dilihat dari partai yang belum bergabung dengan koalisi ini, sebenarnya ada dua partai, ada satu partai parlemen yakni Demokrat dan satu lagi partai non parlemen, Partai Solidaritas Indonesia. Kalau dari partai parlemen yang sampai saat ini belum bergabung dalam koalisi pencapresan pada Pilpres 2024 kan tinggal Partai Demokrat. PDIP dan P3 telah sepakat untuk mengusung Ganjar Pranowo, sementara Prabowo itu akan diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PAN. Namun kalau dilihat dari berbagai acara deklarasi dengan dukungan parpol terhadap Prabowo, ada satu parpol lain yakni PSI yang parpol non parlemen yang kemungkinan juga akan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Dalam deklarasi dukungan dari PBB dan kemudian dari Partai Gelora terhadap Prabowo, jubir Partai Solidaritas Indonesia Syahril Tanzil selalu hadir. Namun PSI hingga sekarang itu belum memutuskan untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. PSI tampaknya masih menunggu instruksi resmi dari Jokowi untuk bergabung kemana, ke Ganjar atau Prabowo. PSI ini memang unik, ini adalah parpol yang secara tegas menyatakan tegak lurus kepada pilihan Jokowi. Jika diperintahkan bergabung dengan Prabowo, mereka pasti akan ke Prabowo. Sebaliknya jika diperintahkan bergabung ke Ganjar Pranowo, mereka juga akan bergabung ke Ganjar Pranowo. Bahkan ekstrimnya ini ya, ini seandainya Jokowi memerintahkan PSI
kemudian mendukung dan bergabung dengan koalisi yang mengusung Anies Baswedan, saya yakin mereka juga pasti akan bergabung ke Anies. Tapi tentu hal itu tidak mungkin terjadi ya. Ini dalam pertemuan terakhir dengan Jokowi pada tanggal 4 September lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menyatakan mereka mendapat petunjuk dari Jokowi agar bersikap netral dulu. Pak Jokowi masih sama, ojo ke susu. Ini masih banyak di dunia persilatan politik, masih ada banyak manuver-manuver akan terjadi. Masih banyak drama-drama sinetron akan terjadi. Itu kata Grace di Istana Kepresidenan. Ya. Ini hari tanggal 4 September itu hari Senin. Grace yakin pasangan Capres-Cawapres itu masih akan berubah sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Dengan alasan itu, PSI akan manut pada Jokowi. Mereka tidak akan memutuskan dukungan Capres dalam waktu dekat. Kita amati dulu, ojo ke susu, PSI netral dulu ya, sampai situasi jadi lebih jelas. Itu tegas Grace. Sementara Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, yang juga ini Wakil Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang, menambahkan PSI tegak lurus kepada Jokowi. Sikap akhir PSI insya Allah akan merepresentasikan sikap Pak Jokowi. Nah, karena dia mengklaim bahwa ini akan representasi sikap Jokowi, jadi arahan Jokowi ini jelas menimbulkan tanda tanya tentang sikapnya dan arah dukungan politiknya. Apakah memang akan full mendukung Prabowo Subianto atau tetap bermain dua kaki dengan juga menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Nanti kita bisa lihat dari sikap PSI ya, kemana dia melabuhkan dukungannya. Tapi salah satu indikator bahwa Jokowi itu belum sepenuhnya mendukung Prabowo itu juga terlihat jelas dari keputusan Sekretariat Nasional Jokowi. Ini salah satu organ relawan Presiden Jokowi. Dalam rapat kerja nasional yang dihadiri oleh Jokowi di Hotel Salak Bogor hari Sabtu kemarin ya tanggal 16 September 2023, Sekretariat Nasional Jokowi itu meminta izin untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pada waktu itu Jokowi tidak menyatakan setuju atau tidak setuju dan juga tidak melarang, dan kepada media Seknas menyatakan mereka sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Jokowi sampai sekarang ini masih tetap bermain di dua kaki. Nah, kembali ke Demokrat, keputusan untuk menutup pintu mereka ke koalisi Perubahan Persatuan yang sekarang berubah namanya menjadi Koalisi Perubahan atau mendukung Anies dan Caimin menjadi calon presiden dan calon wakil presiden ini sebenarnya banyak sekali disayangkan oleh bahkan oleh para pendukungnya sendiri. Dengan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju, maka ide perubahan yang diklaim oleh Demokrat itu merupakan sikap original mereka, ya langsung terbatalkan. Dari namanya saja sudah jelas bahwa Koalisi Indonesia Maju itu adalah kumpulan koalisi parpol, sebagaimana dikatakan oleh Prabowo berkali-kali akan meneruskan semua pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. Padahal Demokrat selama ini kan mengklaim sebagai partai oposisi dan juga mengusung ide perubahan. Jadi ini memang sangat tidak konsisten ya dari sikap dari Partai Demokrat itu. Banyak sekali yang menilai keputusan Demokrat yang tidak konsisten itu karena alasannya ya emosional saja gitu. Masa sih mau marah-marahan terus? Janganlah emosi berkepanjangan. Janganlah. Tapi kita nggak bisa memaksakan kalau sudah putus apa boleh buat. Itu komentar dari Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi ketika ditanya soal kemungkinan Demokrat itu bergabung dengan Prabowo Subianto. Kalau kita mengamati narasi-narasi yang disampaikan oleh para petinggi Partai Demokrat itu memang keputusan dari Anies Baswedan kemudian menggandeng Caimin sebagai calon wakil presiden itu sebagai keputusan yang sangat menyakitkan. Mereka merasa dikhianati, di-ghosting oleh Anies Baswedan. Karena itu menurut mereka tertutup, seperti kata Herzaki, tidak mungkin mereka bucin dan kemudian CLBK alias cinta lama bersemi kembali dengan kembali bersama dengan Anies. Jadi betul-betul perahu koalisi perubahan itu sudah dibakar oleh Partai Demokrat dan mereka memutuskan untuk move on dan mencari peluang lain apakah bersama Prabowo atau Ganjar Pranowo. Sesungguhnya apa yang terjadi ya kalau kita melihat bubarnya koalisi perubahan dan kemudian Partai Demokrat memutuskan move on ini kan sebenarnya ya ada kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sikap Partai Demokrat yang sejak awal mematok AHY sebagai calon wakil presiden. Dan sikap ini kan kemudian ditentang oleh Partai Nasdem karena pertimbangannya kata Nasdem yang disampaikan kepada publik ini persoalan elektabilitas. Mengapa? Karena
Anies itu sebagai calon presiden memang dia cukup kompetitif di di Jawa ini, di Banten, di Jakarta apalagi, dan di Jawa Barat dia cukup kuat, dan dia punya kelemahan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan itu kenapa sejak awal Partai Nasdem itu mencoba mendekati sejumlah tokoh NU, termasuk antara lain Khofifah Indar Parawansa. Tetapi kan kemudian pada waktu itu mereka ini semua yang dicoba didekati oleh Koalisi Perubahan untuk menjadi pasangan calon wakil presiden dari Anies Baswedan itu kan tidak berani karena mereka takut dengan Pak Lurah, takut dengan Pak Jokowi. Nah, ketika tiba-tiba Partai Kebangkitan Bangsa itu bersama Cak Imin memutuskan berani bergabung, ya makanya peluang ini segera ditangkap, dan ini yang kemudian membuat AHY dan Partai Demokrat itu merasa dikhianati dan mereka kemudian hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, karena menurut mereka mereka sudah secara resmi pernah diminta oleh Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya. Kenapa tiba-tiba last minute kemudian berubah? ini kalau kita berdebat di soal ini memang nggak akan ada habisnya, karena dari kubu Anies mengklaim bahwa sejak awal sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk mereka mencari pasangan sendiri-sendiri ketika itu deadlock soal deklarasi. Nah, sementara dari sisi kubu Demokrat yang menganggap bahwa Anies itu mengkhianati mereka. Ini susah memang, ini betul-betul bukan kalkulasi politik tapi lebih pada kalkulasi emosional. Tapi kalau kita merunut kembali ke belakang ya, sikap seperti ini, sikap emosional dari Partai Demokrat itu juga pernah terjadi pada Pilpres 2019. Karena itu mereka juga akan berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden berhadapan dengan Jokowi, dan mereka sama seperti sekarang juga memasang target Agus Harimurti Yudhoyono itu sebagai bakal calon wakil presiden. Ketika akhirnya Gerindra bersama partai koalisi lain memutuskan mengusung pasangan Prabowo Sandi, Demokrat itu juga berang. Andi Arief yang sekarang jadi ketua Bapilu Demokrat pada waktu itu juga menyebut Prabowo itu sebagai Jenderal Kardus. Nah, hal yang sama kan kembali terulang lagi karena sekarangnya Andi menyebut bahwa Anies Baswedan itu adalah berdarah dingin tetapi pengecut, dan dia adalah seorang pengkhianat. Nah, pada tahun 2019, pada Pilpres 2019, karena tidak mungkin bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi, karena pada Pilpres 2019 kan hanya ada dua pasang calon saja, yakni Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin, dan kemudian Prabowo dengan Sandiaga Uno. Kemudian akhirnya last minute itu Demokrat tetap mengusung Prabowo Subianto. Pada Pilpres kali ini memang agak berbeda ya. Demokrat itu punya dua pilihan, bergabung dengan Prabowo atau Ganjar. Tetapi cilakanya sekarang ini kendati ada dua pilihan pun sama, sebenarnya Prabowo atau Ganjar itu adalah penerus dari Presiden Jokowi. Padahal ini sejak awal mereka tentang. Nah, tapi kelihatannya opsi ke Ganjar itu lebih berat karena Ganjar itu diusung oleh PDIP, dan semua keputusan yang diambil oleh Ganjar itu nanti akan ada di tangan Ketua DPP PDIP Megawati, yang kita semua tahu punya cerita lama tidak menyenangkan dengan SBY. Nah, cerita serupa kini terulang kembali. Secara kalkulasi jelas bagi Demokrat itu lebih menguntungkan kalau mereka kembali bersama dengan Anies. Karena bagaimanapun mereka ini kan sejak awal ada di situ. Beda dengan ketika mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ini kan mereka ini orang baru dan bisa dianggap pupuk bawang karena suara mereka kalau dibandingkan dengan partai-partai yang parlemen yang ada, khususnya dengan Gerindra dan Golkar, yang mereka jauh. Mereka ini hanya lebih suaranya, kursi mereka lebih banyak dibandingkan dengan Partai Amanat Nasional. Padahal kan kita ingat ya, ketika membuka rapat Majelis Tinggi merespon deklarasi Anies dan Caimin, pada waktu itu Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY mengingatkan bahwa sebagai anggota militer, seperti halnya dia dan juga Agus Harimurti Yudhoyono, itu dia diajari untuk tidak mengambil keputusan dalam situasi yang marah. Karena ini pasti akan merugikan ya. Harus diendapkan dulu marahnya, setelah kemarahannya mengendap baru bisa berpikir dengan jernih, itu baru kemudian mengambil keputusan. Nah, apakah sekarang ini keputusan Demokrat menolak kembali bersama Anies dan memutuskan bergabung dengan Prabowo Subianto itu merupakan keputusan yang sudah diendapkan lama, bukan keputusan yang diambil karena marah. Jadi kalkulasinya benar-benar matang dan bukan karena sikap yang emosional. Semoga saja yang terjadi semacam itu. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.